أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفرقان TV. السلام عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه فلا تستبطئوا الرزق واتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga rizkinya sempurna. Jadi kalau sudah sempurna rezeki kita, selesai. Jadi wafatnya seseorang ketika sudah sempurna rezekinya, sudah dia dapatkan semuanya. Jadi kata Rasulullah, tidak akan diwafatkan seseorang sehingga dia rezekinya sudah sempurna. Maka janganlah merasa rizkimu lamban, kata Rasulullah. Lalu wattaqullah ayyuhan nas, bertakwalah wahai manusia. Wa ajminu fi talab, dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Jadi enggak perlu harus gasak kusuk gitu ya. Enggak perlu harus nipu orang. Enggak perlu harus ya berbuat zalim untuk mendapatkan rezeki itu. Karena hari ini kan itu yang terjadi, yang kita lihat. Sampai harus menjual harga dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah ingatkan, rezeki kalian itu sudah sempurna semua. Ya, jadi tidak perlu harus berbuat zalim, berbuat dosa untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh hidup kita. Sehingga Rasulullah harus mengingatkan, cari rezeki dengan cara yang baik. Tidak harus nipu, tidak harus berbuat zalim. Karena rezeki semua kita sudah Allah tetapkan. Ya. Khudhu ma halla wa da'u ma harrama. Lalu ambil yang Allah telah halalkan buat kalian dan tinggalkan yang haram. Jadi sekarang hari ini yang kita lihat kan itu. Kita saksikan di depan mata kita perilaku orang yang tidak puas dengan apa yang telah Allah berikan. Ya, ujungnya adalah tentang rezeki, tentang kebutuhan sehari-harinya. Nah, kata lima rahimakumullah, jadi Allah melarang, Rasulullah pun melarang kita untuk memiliki sifat tamak, rakus ini. Karena semua yang kita butuhkan dalam hidup ini Allah sudah tentukan, termasuk tentang rezeki kita. Jadi kalau orang sudah wafat, diambil oleh Allah, ya udah selesai, rezekinya sudah habis. Jatahnya udah habis. Ya, jadi subhanallah. Baik, kita lihat sekarang bagaimana cara mengobati terapi dari rakus dan tamak ini. Supaya kita terhindar dari hal-hal ini. Pertama, tentu sekali hidup harus ekonomis ya. Dan arif dalam membelanjakan harta. Nah, ini yang seringkali membuat orang tidak lagi bisa hidup qanaah. Jadi ketika dalam hidup ini tidak lagi kita ya hidup dengan ekonomis, tidak lagi harta dibelanjakan dengan arif bijaksana, ya apa yang terjadi? Ya udah penghamburan.
Jadi hiduplah dengan ya pas-pasan, dengan tidak harus berlebihan. Karena memang berlebihan itu adalah tidak baik. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Belanjakan harta itu sesuai dengan ya dengan kebutuhan kita. Coba kita lihat, bayangkan apa yang terjadi baru-baru ini, orang sampai mobil mewahnya sekian, ya habis ludes dibakar, gak ada artinya. Harta bendanya, ya dikasih satu ingin dua, gitu ya. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita salasun muhlikat wa salasun munjiat. Ada 3 perkara yang akan menghancurkan dan 3 perkara juga yang menyelamatkan Anda. Mana 3 perkara itu? Kata Rasulullah, suhun muta'un. Jadi 3 perkara yang akan menghancurkan itu adalah pertama bakhil. Bakhil yang diperturutkan. Ya. Lalu yang kedua adalah hawan muttaba'un. Hawa nafsu yang dituruti. Ya. Ini akan menghancurkan orang. Lalu yang ketiga adalah i'jabul mar'i bi nafsihi, ujub, berbangga diri. Nah, ini hal-hal yang bisa menghancurkan seorang. Ya, bakhil, pelit, demit, ya. Lalu hawa nafsunya diperturutkan. Karena kita tahu dalam Al-Qur'an innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Ya, nafsu, hawa nafsu itu memang selalu ingin menggiring orang supaya berbuat dosa dan maksiat. Lalu ujub, berbangga diri. Ya. Merasa lebih dari yang lain. Hebat. Biasanya ini juga terjadi kalau orang sudah dipenuhi hidupnya dengan segala sesuatu tadi. Hartanya banyak, rumahnya mewah, ya, fasilitas hidupnya cukup, lalu apa merasa wah, ya, merasa orang-orang di sekitarnya dulu dia menghidupkan, gitu ya. La haula wala quwwata. Nauzubillah min dzalik. Maka akhirnya apa? Hancur. Ketika orang memperturutkan hawa nafsu, bakhil, merasa lebih dari yang lain, mudah bagi Allah untuk menghancurkannya. Ini perkara yang akan menghancurkan. 3 perkara yang akan menghancurkan. Lalu kata Rasulullah juga ada 3 hal yang akan menyelamatkan Anda. Munjiat. Salasun munjiat. 3 perkara yang akan menyelamatkan Anda. Ya. Apa itu? Al-khasyatu. Ya. Khasyatullah. Fi sirri wal alaniyah. Rasa takut. Takut kepada Allah. Ya, baik di tempat sembunyi maupun tempat terang-terangan. Ya, artinya apa? Kalau orang ada khasyah pada dirinya, tentu ada muraqabah. Ada merasa di mana dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Jadi bahaya kalau pada diri seorang itu tidak ada khasyah atau tidak ada muraqabah. Muraqabatullah. Jadi ketika ada orang merasa dipantau, dilihat oleh Allah dalam segala kondisi, dia selamat insya Allah. Nggak mungkin dia palsukan tanda tangannya. Nggak mungkin dia berbuat zalim. Nggak mungkin dia akan menipu orang. Kenapa? Ada Allah yang melihat. Tetapi ketika Allah jauh dari dirinya, waliyahzubillah min dzalik, maka terjadilah apa yang terjadi. Nah, jadi Rasulullah ingatkan apa? Takutlah kepada Allah di tempat sepi maupun di tempat ramai. Jadi biasanya orang takut kepada Allah itu kalau lagi tempat ramai. Begitu sepi ngelihat kiri kanan nggak ada orang ngelihat. Rasa tidak dilihat oleh Allah, akhirnya
terjadilah apa yang terjadi. Padahal kalau saja kita sadar bahwa kiri kanan itu ada raqib dan atid, ya berpikir juga lah kita untuk melakukan sesuatu yang salah. Nah, jadi al-khasyah ini penting untuk menyelamatkan diri kita. Lalu yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana tatkala kaya dan miskin. Nah, ini yang penting ya. Sederhana, tetap ya tidak harus berlebihan ketika Allah kayakan, apalagi udah miskin ya. Ya. Kata orang kalau kaya sombong mah wajar, tapi kalau miskin sombong apa itu? Udah miskin sombong lagi gitu ya. Tapi kan dua-duanya gak dibenarkan, mau kaya mau miskin. Kata Rasulullah, sederhanalah Anda. Ya. Tetap qanaah. Ketika Allah cukupkan, ketika Allah kayakan, ketika Allah miskinkan. Jadi tetap qanaah. Lalu yang ketiga, wal adu fil ghadab war ridha. Adil ya tatkala marah dan ridha. Ya. Jadi di saat dia tidak marah tetap, di saat dia marah tetap berlaku adil, di saat dia tidak marah tetap berlaku adil. Ya. Jadi ini yang diingatkan oleh Rasulullah tentang 3 hal yang akan menghancurkan dan 3 hal yang akan merusak, membinasakan. Dan 3 hal yang akan menyelamatkan ya. Kata lima rahimakumullah. Jadi jadilah orang yang ekonomis dalam hidup ini. Ya, jadi obat rakus tama itu ya hiduplah dengan bersahaja, mungkin bahasa kita hari. Hidup dengan ekonomis. Ya. Belanjakan harta itu sesuai dengan ya dengan fungsinya lah, tidak harus berlebihan. Sehingga ada untuk berzakat, ada untuk berinfak, ada untuk sedekah, ada untuk berbagi. Ya. Ada untuk yang lainnya. Yang kedua, terapi yang kedua, obat yang kedua adalah jika sudah mendapatkan kebutuhan yang mencukupi, maka tidak perlu gusar dengan memikirkan masa depan. Yang biasanya orang ya terlalu pikirkan masa depan ini kan. Masa depan anaknya, masa depan kita. Nah, jadi padahal sudah cukup. Sudah lebih dari cukup mungkin kita bilang. Tapi masih juga berpikir dengan masa depannya akan seperti apa. Ya. Padahal hadis yang tadi kita baca juga jadi agak mirip redaksinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innar ruha al-amin nafatha fi ru'i annahu laysa min nafsin tamutu hatta tastawfi rizqaha fattaqullah wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istabta'u ar-rizq an tatlubuhu bima'asillah fa innahu la yudraku ma 'inda Allah illa bi ta'atih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ruhul Amin, Ruhul Kudus, malaikat Jibril menghembuskan di dalam hatiku, kata beliau, bahwa tidak ada jiwa yang meninggal sebelum rezeki dan ajalnya menjadi sempurna. Jadi seperti yang hadis yang tadi, cuma redaksinya agak berbeda. Jadi tidak akan ada orang diwafatkan oleh Allah kecuali rezekinya sudah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah, tetap bertakwa kalian kepada Allah, dan carilah rezeki harta dengan cara yang baik. Di sini Rasulullah ingatkan, cari harta itu dengan cara yang baik. Ya. Tidak harus nipu orang, tidak harus dengan berbuat zalim.
cari dengan yang baik. Lalu jangan sekali-kali kalian merasa bahwa rezeki itu datang terlalu lamban. Akhirnya apa? Karena merasa rezeki yang dia cari ini lamban, nggak tiba-tiba, nggak muncul-muncul, akhirnya bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah. Akhirnya dia cari dengan mendurhakai Allah. Kalau bahasa kita akhirnya ambil jalan pintas. Dan ini yang dicari orang sekarang. Maunya instan. Ini bahaya. Ya. Karena nggak sabar, tidak sabar dalam menunggu ketetapan Allah, akhirnya cari jalan pintas. Terjadilah nipu orang, terjadilah memasukkan ini, terjadilah ini, seterusnya. Karena ingin cepat. Maka Rasulullah SAW ingatkan, jangan kalian mengira, merasa rezeki ini kok lamban. Ya, sudah berikhtiar dan berusaha nggak muncul-muncul, akhirnya apa? Cari jalan pintas. Ya, dengan cara bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, tidak ada yang dikenal di sisi Allah kecuali dengan mentaatinya. Ya, fa innahu la yudrak ma 'inda Allah illa bi ta'atih. Jadi dalam mencari rezeki, dalam mencari semuanya itu juga ya tetap dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai bermaksiat. Ada sesuatu yang sudah Allah pastikan, asal kita ikhtiar dengan baik dan benar, maksimal ikhtiar kita, insya Allah Allah akan berikan rezeki itu. Allah akan hadirkan kebutuhan kita. Akan dicukupi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berikutnya kata Imam rahimakumullah, yang ketiga, harus mengerti bahwa menumpuk harta itu bisa menimbulkan dampak yang kurang baik. Jadi menumpuk-numpukkan harta itu biasanya orang menumpukkan harta itu karena rakus, karena tamak. Dan itu tidak baik. Apalagi itu urusan dunia ya. Harta, tahta, wanita kata orang. Ya. Ini seringkali membuat orang lupa diri kalau sudah bicara 3T, 3A itu. Ya. Sudah bicara harta, sudah bicara wanita, ya, tahta. Jadi memang selalu kumpulin yang 3 itu. Orang sudah hartanya ada banyak, punya posisi jabatan, gimana cari wanita sebanyak-banyaknya juga gitu. Nauzubillah. Ya. Jadi ketika ukuran kita dunia, maka tidak akan pernah puas. Kalau ukuran kita hidup ini di dunia, tidak akan pernah puas. Sehingga Rasulullah SAW katakan bahwa orang akan selesai maunya, selesai keinginan itu kalau sudah tanah masuk di mulutnya, mati selesai. Nah, jadi harus kita munculkan kesadaran bahwa menumpuk itu bukan harta yang berlebihan, yang apalagi harta itu didapatkan dengan cara yang haram. Itu akan bisa merusak diri kita, merusak lingkungan dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan pernah melihat orang yang ada di atas kalian. Dan ini urusan dunia. Jadi kalau urusan dunia, lihat siapa di bawah kalian. Jangan lihat orang di atas kalian. Ya. Karena apa? Kalau itu yang terjadi, atau kita balik tadi yang kita lihat orang di atas kita, maka akhirnya kita tidak akan pernah bisa bersyukur.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan pernah kalian melihat orang yang ada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena yang demikian itu lebih layak bagi kalian ya untuk tidak memandang hina nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kalian. Jadi ini ingat bahwa urusan dunia itu lihat yang bawah, jangan lihat yang atas. Tapi justru untuk urusan akhirat lihat. Kalau urusan akhirat nggak apa-apa, lihat yang di atas, jangan lihat di bawah kita. Oh dia bisa rajin ke masjid, kenapa saya tidak bisa? Oh dia bisa rajin duduk di majelis taklim, kenapa saya nggak bisa? Dia bisa berinfak, bersedekah, kenapa saya nggak bisa? Lihat yang di atas. Oh dia bisa sholat malam, kenapa saya nggak bisa? Nah, jadi kalau urusan akhirat nggak apa-apa lihat. Tapi kalau urusan dunia jangan. Kalau dia bisa baca Quran setiap hari, kenapa saya nggak bisa? Mestinya kita bisa. Nah, kata lima rahimakumullah. Mari kita lihat sekarang. Ini singkat-singkat saja ya. Penyebab kerakusan atau tamak atau serakah itu apa sih penyebabnya? Pertama, orang rakus itu, tamak itu atau serakah itu disebabkan terlalu cinta dengan dunia yang berlebihan. Hubbud dunia. Hubbud dunia yang berlebihan. Ya. Cinta dunia yang berlebihan. Nah, ini terlalu besar keinginan mereka terhadap kemewahan dunia. Harta, jabatan, ya, itu bisa mengalahkan kepentingan akhirat. Padahal pernah kita sampaikan dunia itu cuma apa? Cuma setetes air saja yang nempel di jari-jari kita. Ya. Jadi terlalu berlebihan dalam mencintai dunia ini bahaya. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran tentang dunia ini. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun, kata Allah. Dunia ini adalah tipu daya, penuh dengan senda gurau, tipu daya. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah lahiyal hayawan, kehidupan yang sebenar-benarnya. Law kanu ya'lamun, jika kalian mengetahui. Dalam ayat yang lain juga sering kita dengar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Yang lain kehidupan kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan yang penuh dengan tipu daya. Nah, jadi kata lima rahimakumullah, jadi penyebab orang rakus tamak itu karena terlalu berlebihan dalam mencintai dunia. Akhirnya apa? Dia akan lakukan apa saja untuk mendapatkan dunia itu. Termasuk ya untuk kehidupannya supaya wah, mewah. Ya, dia dapatkan jabatan. Apalagi kalau sudah bicara tentang jabatan. Orang hari ini demi jabatan apapun dia lakukan. Nipu orang pun dia lakukan. Bunuh orang pun dia lakukan. Ya. Dia enggak tanggung-tanggung. Ya. Nah, kata lima rahimakumullah. Sehingga mengalahkan kepentingan akhirat. Padahal dunia yang kita nikmati hari ini tidak lama. Ya, paling 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun. Setelah itu selesai. Makanya Allah bertanya dalam Al-Quran, araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Apa kalian lebih ridha, lebih suka dunia ini daripada akhirat? Padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat cuma sebentar saja, agak lama.
Ya, tadi ada orang menikmati dunia 30 tahun selesai, 40 tahun selesai. Setelah itu kemana? Ya, kembali kepada Allah. Ya. Lalu yang kedua adalah nafsu, hawa nafsu yang tak terkendali, tidak pernah puas. Ya, tidak pernah puas. Ini bahaya kalau udah tidak pernah puas. Sehingga apa? Keinginan untuk memiliki lebih banyak dari apa yang dibutuhkan. Saat berkuasa, ya, ingin berkuasa selama-lamanya. Wah, bahaya ini. Ketika dia berkuasa, ingin berkuasa seterusnya, yang lain tidak boleh. Nah, ini nafsu, ya, tak terkendalikan. Apapun dia lakukan demi kekuasaannya langgeng. Dan ini terjadi, kalau ini yang ada maka terjadi, maka orang akan muncul pada dirinya keserakahan, ya. Dan akhirnya dia berbuat korupsi, nipu orang, ya, dan tindakan-tindakan dosa yang lainnya demi untuk tujuan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari. Rasulullah ingatkan kepada kita an Ibnu Abbas, an Abbasin ibn Sahal ibn Sa'ad qala sami'tu ibn Zubair ala al-minbar bimakkah fi khutbatihi yaqulu ya ayyuhan nas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul law anna ibn adam u'tiya wadiyan mala'a min dhahabin ahabba ilaihi thaniyan wala u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan wala yasuddu jawfa ibni adam illa turab wa yatubu Allahu ala man taba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia diberi satu lembah, ya, u'tiya wadiyan, diberi satu lembah oleh Allah, dan lembah itu penuh dengan emas. Lembah itu penuh dengan emas. Bayangkan kalau bahasa kita gunung emas. Maka dia akan ingin lagi yang kedua. Ingin gunung emas yang berikutnya. Ya. Dan jika diberi yang kedua, u'tiya tsaniyan, dikasih lagi gunung emas yang kedua, maka ia pun ingin gunung emas yang ketiga. Dan kata Rasulullah, tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah. Jadi sudah dikasih satu gunung emas, dia ingin yang kedua. Sudah dikasih yang kedua, ingin yang ketiga. Dan kata Rasulullah, tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya kecuali turab, yaitu tanah, selain tanah, kata Rasulullah SAW. Dan kata para ulama menjelaskan selain tanah ini adalah kematian. Jadi kalau orang sudah mati, mulutnya penuh dengan tanah, selesai dah kemauannya, selesai dah keinginannya. Maka Rasulullah katakan wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan senantiasa menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat. Nah, kata lima rahmatullah. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang bagaimana, ya, manusia yang tidak pernah puas ketika hawa nafsu itu diperturutkan.
Lalu yang ketiga, yang berikutnya kurangnya rasa syukur atau qanaah. Ini penyebab yang berikutnya, kurangnya rasa syukur. Ya. Dan memang Allah pastikan orang yang bersyukur itu enggak banyak memang. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah. Sangat sedikit orang-orang yang pandai berterima kasih, bersyukur itu. Jadi orang yang tidak merasa cukup atau qanaah ini dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah puas. Dia akan terus merasa kurang. Terus merasa kurang, ya. Sehingga apa yang terjadi? Mendorongnya untuk mencari harta, kekuasaan, jabatan, apapun dengan berlebihan. Nah, ini pemicunya karena kurangnya rasa syukur. Ya. Padahal kalau dia bisa bersyukur, akan Allah cukupkan. Dan Allah akan tambah rezekinya. Dan Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah nikmatku, tapi kalau kalian kufur akan kuberikan azab yang sangat pedih, kata Allah. Nah, berikutnya yang kata lima rahimakumullah adalah mementingkan diri sendiri. Nah, ini orang kalau sudah mementingkan diri sendiri, tidak melihat orang lain kiri kanannya, ini bahaya sekali. Ya, serakahan itu seringkali membuat orang mementingkan kepentingan pribadi daripada orang lain. Jadi ini akibat keserakahan. Jadi ingin kaya sendiri, ingin hebat sendiri, ingin ya yang lain tidak perlu, tidak boleh, gitu ya. Nah, dan ini bisa merusak akhlak, bisa merusak moral, dan bisa merusak hubungan antar sesama. Dan nanti akan muncul kecemburuan sosial, dan itu bahaya. Dan terjadilah apa yang terjadi hari ini, yang kita baru saja saksikan. Kenapa orang bakar rumah ini, bakar rumah itu? Karena kecemburuan sosial. Dan dipertontonkan di depan mata mereka. Ya, jadi wajar itu yang terjadi. Nah, kata lima rahimakumullah. Lalu berikutnya bakhil, kikir. Ini ada sifat tamak, bakhil yang sama-sama berkaitan, ya. Kalau sifat tamak itu merintahkan seorang untuk berbuat kikir, lalu akhirnya memutuskan hubungan silaturahim dan melakukan dosa lain untuk mempertahankan harta yang dimilikinya. Lain. Pelit, ya, bakhil. Dan ini termasuk yang tadi disebut oleh Rasulullah, termasuk yang akan menghancurkan. Dan sudah ada buktinya itu bagaimana Qarun diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena bakhil, kikir, pelit, Allah hancurkan semua harta bendanya. Lalu yang berikutnya ketidakmampuan menghadapi cobaan dunia. Gak sabar. Ya, karena hidup di dunia ini kan ujian. Ya, ada orang diuji oleh kenikmatan, ada orang diuji oleh kesengsaraan. Allah katakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami pasti akan menguji kalian dengan ya yang buruk dengan yang baik. Mungkin Allah akan uji kita dengan kesulitan, dan juga orang diuji dengan kesuksesan. Pada dunia ini ada tempat ujian, ya. Nah, ada orang-orang yang tidak mampu menghadapi ujian itu. Dikasih nikmat akhirnya sombong, padahal itu ujian. Dikasih kemiskinan pun ya tidak siap bersabar, akhirnya menjadi jalan pintas. Nah, kehidupan dunia ini ya sekali ada penuh ujian, tantangan, ya. Dan semua kita
Ya, semua kita akan diuji oleh Allah. Jadi tidak ada yang tidak diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan kesulitan, ada yang diuji dengan kenikmatan. Ya, tergantung bagaimana kita menyikapi ujian itu. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min. Jadi urusan orang beriman itu menakjubkan semua. Ketika diuji oleh kenikmatan, lalu dia bersyukur, maka baik bagi dirinya. Dan begitu juga ketika Allah uji dengan kesulitan, kesengsaraan, dan dia bersabar, itu pun baik buat dirinya. Dan itu tidak terjadi kecuali pada orang beriman. Hadis sahih. Jadi hidup ini ada ujian, semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah tidak akan pernah menguji hambanya kecuali hambanya itu pasti bisa melewati ujian sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan pernah membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Termasuk ujian kita juga. Jadi ujian kita masing-masing beda-beda. Ya. Dan mudah-mudahan kita bisa selamat dari semua ujian itu. Itu mungkin yang terakhir ya, habis. Wallahu a'lam bishawab. Pas kurang 5 menit. Silakan kalau ada yang ingin tambahkan dari materi ini. Mudah-mudahan kita bisa terselamatkan dari sifat-sifat yang tercela ini. Dan Allah anugerahkan kepada kita sifat-sifat yang terpuji insyaAllah. Ada yang ingin tambahkan silakan. Dengan Pak Haji. Terkait dengan sifat maka sama ini sifat karakter manusia yang rendah imannya. Iya. Banyak ayat yang segera sekalian menggapai ampunan Allah dan surga yang dijadikan sebagai banyak sekali ayat Allah yang menjanjikan surga Allah. Tapi masalahnya besar. Kita ini makhluk yang sangat kecil dibandingkan dengan alam semesta ini. Bumi saja bagian planet dan matahari. Sementara alam semesta ini kan maha luas. Keterbatasan panca indera mata kita dan otak kita melihat kekuasaan Allah ini. Itu menyebabkan manusia itu terjadi sifat seperti itu. Sementara dakwah terkait bahwa ada dakwah yang beriman dan tauhid. Itu kan sangat sedikit sekali. Contoh misalnya itu tentang takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu tentang maklumatullah mengenal Allah. Iya. Kita sampaikan juga tadi bahwa ada takut kepada Allah. Ada muraqabatullah. Muraqabah dan projek berharap kepada Allah. Ujung-ujungnya adalah mahabbah cinta kepada Allah. Kapan-kapan itu dalam sekali Allah ini ulama mereka sehingga keterbatasan hak pikiran kita itu sangat menyebabkan itu keserakahan. Contoh, kita saja dibandingkan dengan bumi, mungkin semut dibandingkan dengan gedung, seribu lantai. Semut nggak bisa dia melihat kebesaran gedung seribu lantai ini. Sama dengan kita. Kita dengan bumi saja sangat kecil, apalagi kita dengan matahari atau dengan
yang lainnya. Narasi. Nah, ini memang ada ya dalam akan gabung dari sudah bahwa Jibril bilang yang ini apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah masukkan petunjuk kakinya. Nah, untuk mencapai ini kita harus iman kepada Allah akan mendidik kita untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan sama serakah dan rakus. Yang kita lihat sekarang ini kan sampai kita bilang seperti 5 opsi sebagai itu tambang-tambang di eksplorasi yang pribadi di desa. Ini bagaimana bisa kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini bukan bertanya, nambahin. Baik. Itu memang tidak lepas dari tadi, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan kepada kita, keserakahan itu bisa akan terjadi ketika memang tidak ada kepuasan pada diri sendiri. Dan betul apa disampaikan tadi tentang minimnya pemahaman kita tentang ma'rifatullah. Ini akan seringkali membuat orang jatuh dalam praktik-praktik itu. Ya, kurangnya khasyah, rasa takut. Dan itu bahaya sekali memang ketika tidak ada pada diri seorang rasa takut, rasa diawasi. Mungkin yang paling gampang itu ya untuk bisa terhindar dari itu ya mungkin ihsan itu penting ya. Ya. Ini yang kurang kadang-kadang nggak ada sifat ihsan. Ihsan itu kan Anda merasa dilihat oleh Allah, tetapi walaupun Anda tidak melihat Allah, tapi Allah melihat Anda. Ya, sering dibahasakan tadi dengan muraqabah, dengan sebenarnya konteks ihsan itu kalau ada pada diri setiap orang itu memang puncaknya. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Anda mengabdikan diri menyembah Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Kalaupun Anda tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat Anda. Nah, mungkin itu yang perlu digarisbawahi. Kita tidak akan bisa melihat Allah, tapi yakin Allah melihat Anda. Di sekitar Anda nggak ada orang, tapi ingat Allah melihat Anda. Jadi kalau ini ada muraqabatullah, ada ihsan pada diri kita, ya, ada khasyah yang mendalam. Tidak perlu ada CCTV sebenarnya. Tidak perlu ada CCTV dipasang di mana-mana. Kenapa? Kalaupun ada CCTV, ya, tidak akan berikan pengaruh kalau khasyah itu enggak ada. Tidak akan berikan pengaruh kalau muraqabatullah itu tidak ada. Percuma aja ada itu. Karena itu bisa ditutupi, bisa dimanipulasi. Ya, tapi ketika ada muraqabah itu, ada khasyah, ya dimanapun kita berada, insya Allah Allah selamatkan kita dari hal-hal tadi. Serakahan, rakus tadi, tamak. Ya memang tamak itu kan hurufnya tok, mim, ain itu ngangak semua itu. Toknya itu ada perutnya. Ain itu bulat, mim itu bulat, ain itu ngangak itu ya. Sering orang membahasakan itu. Sehingga apa? Orang nggak pernah kenyang, nggak pernah puas. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diingin. Jadi saya sependapat dengan Pak Haji tadi, memang itu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena minimnya ilmu kita tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ya, muraqabah dan khasyah tadi, sehingga apa? Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalau ada pada diri kita hal-hal seperti itu, insya Allah Allah selamatkan. Mau dimanapun kita, mau di tempat ramai kah, mau di tempat sepi, kenapa? Ada muraqabah, ada Allah yang memantau, ada Allah yang melihat. Jadi saya teringat dengan satu kisah yang pernah terjadi di zamannya Hasan Al-Bisri. Ada seorang muridnya, ya muridnya kita katakan, dia datang minta izin untuk bermaksiat. Boleh enggak saya bermaksiat wahai guru? Kata sang Hasan Al-Basri mengatakan, boleh saja Anda lakukan maksiat, tapi cari tempat
Kalau Anda ingin maksiat, cari tempat yang Allah nggak lihat Anda. Ya bayangkan. Jadi kata beliau, ketika muridnya minta ingin, kadang nggak bisa saya tinggalkan maksiat dosa ini, boleh nggak saya lakukan? Kata Hasan Bisri, ya boleh, lakukan saja. Tapi tolong cari tempat di mana Anda lakukan itu Allah nggak lihat. Akhirnya pikir juga, di mana nyari tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah? Jadi kan tinggi sekali keimanan itu. Jadi bahasa kita, Anda boleh korupsi, tapi ingat, cari tempat korupsi yang tidak dilihat oleh Allah. Selesai gitu ya. Anda boleh nipu orang, Anda boleh berbuat zalim, tapi cari tempat yang mana Anda lakukan itu tidak dilihat oleh Allah. Ya nggak ketemu tempatnya. Karena dimanapun Allah melihat, memantau. Innallaha sami'un basir. Wallahu ya'lamu ma taf'alun. Banyak sekali ayat-ayatnya. Allah tahu apa yang kalian perbuat. Allah melihat, Allah mendengar dan seterusnya. Kira-kira gitu ya. Ya mudah-mudahan keimanan ini memang harus terpatri pada diri kita sehingga terus kita berhati-hati. Maka kalau jatuh dalam praktik tadi karena kebaifan kita jatuh dalam maksiat itu ya cepat istighfar ya tadi, minta ampun kepada Allah kalau selama ini mungkin kita pernah bersalah karena kelemahan kebaifan kita. Wallahu a'lam. Cukup ya karena sudah habis waktunya. Mudah-mudahan sedikitnya ada manfaatnya sekali lagi. Dan tentu sekali tidak hanya kita kaji, tapi harus kita berusaha untuk kita amalkan. Itu mungkin jauh lebih penting ya. Tidak hanya kita dapat informasi-informasi lewat Quran, hadis, tapi hanya lewat begitu saja di telinga kita tidak ingin seperti itu. Yang sedikit kita amalkan, mudah-mudahan itu menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.